instansinya yang mirip SKD itu nanti juga passing grade-nya akan lebih di bawah daripada untuk beasiswa reguler. Jadi afirmasi ini memiliki beberapa keringanan dan beberapa kelebihan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang alumni bidik misi, di mana kurang dari 2 tahun, yang jelas tidak lebih dari 2 tahun ya. Misalkan teman-teman ini lulus 2020 bidik misi. Nah, nanti bisa mendaftar di 2020, 2021, 2022 seperti itu. Untuk selebihnya tidak bisa. Atau teman-teman yang memiliki KIP, memiliki PIP, atau memiliki kartu keluarga sejahtera. Di sini adalah tandanya ada atau, jadi memilih salah satu ya. Tidak harus semuanya ini dipunyai. Gitu. Terus ada pengkhususan di sini. Ini diutamakan yang pertama di keluarganya yang mendapat gelar S1 atau pertama di keluarganya mengejar gelar magister. Nah, apabila ini dipenuhi, maka kesempatannya akan lebih besar. Begitu. Tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Cuman sunnah muakkad ya. Jadi akan sangat dianjurkan nanti di slide ini. Nah, teman-teman bisa tuh ambil afirmasi daerah. Oke, mohon maaf ya, jaringan saya terputus, saya share kembali. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, nanti bisa komunikasi dengan saya atau nanti bisa silahkan langsung menuju ke webnya saja karena ini panjang sekali ya jika dijelaskan begitu. Nah, kemudian saya di sini akan memberikan trik dan tips meraih beasiswa LPDP. Yang pertama, menetapkan niat dan tujuan. Kenapa seperti ini? Ketika teman-teman sudah punya niat dan tujuan yang jelas, apalagi tujuan yang mulia dalam melanjutkan studi ke jenjang S2 atau S3, teman-teman akan gampang dalam menyusun esai. Teman-teman nanti akan gampang juga menjawab pertanyaan interviewer. Jadi, tetapkan niat yang sejelas-jelasnya dan sebaik-baiknya. Mau mendaftar, niatnya apa dulu nih? Nah, kemudian yang kedua, meminta restu kepada orang tua ataupun atau mungkin yang sedang di pondok pesantren bisa ke kiai atau ibu nyainya. Orang tua, restu orang tua itu dapat membimbing kita meraih kesuksesan begitu. Kemudian yang ketiga, memahami buklet beasiswa LPDP. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, pahami benar-benar teman-teman itu masuk ke kategori mana, afirmasi kah, reguler kah, targeted kah. Nah, jadi jangan sampai salah. Dan juga di situ sudah tertera mana kampus-kampus yang merupakan kerjasama dengan LPDP, di mana LPDP itu mensyaratkan kampusnya itu harus akreditasi A dan juga harus prodinya juga A, seperti itu. Kemudian barulah menetapkan kampus tujuan. Jadi jangan-jangan udah milih kampus dari awal, ternyata kampusnya nggak ada di buku panduan. Nah, sayang kan? Kemudian yang selanjutnya menggali informasi LPDP dari berbagai sumber. Nah, ini bisa dari web, bisa juga dari media sosial. Zaman sekarang ini sangat dipermudah ya dengan media sosial, bisa ikuti IG-nya LPDP. Kemudian teman-teman juga bisa gabung di Telegram ataupun grup WhatsApp, di mana di situ itu para pejuang LPDP. Di situ juga ada para mentor-mentor yang akan bantu teman-teman untuk meraih beasiswa LPDP. Nah, atau teman-teman juga bisa langsung berkomunikasi dengan awardee LPDP di sekeliling teman-teman. Kemudian selanjutnya membuat to-do list. Jadi list-list daftar-daftar
apapun yang merupakan syarat penting untuk persyaratan LPDP harus dicatat. Kemudian melakukan latihan tes, baik itu tes intelijensi umum, tes kebangsaan, maupun tes wawancara. Gitu ya. Kemudian selanjutnya barulah setelah ikhtiar itu semua dijalankan, barulah berdoa dan tawakal. Begitu. Kemudian sebelum saya tutup, saya juga ingin menunjukkan nih teman-teman. Nah, jadi ketika dulu itu bapak saya itu berpesan kepada saya, yaitu niatkan dengan baik, sekolahlah setinggi mungkin, Allah yang akan menuntunmu. Nah, ini adalah kata-kata yang terpatri di dalam hati saya dan juga kakak-kakak saya untuk selalu semangat. Karena begini, ketika dulu saya itu masih MI, kebetulan kakak saya yang pertama itu sudah masuk ke jenjang perkuliahan. Kami berasal dari keluarga yang sederhana sekali begitu. Sampai-sampai ketika saat itu tahun 2003 kalau nggak salah, di situ kan kalau orang jarang sekali ya mau lanjut kuliah gitu. Tapi kakak saya pengen banget lanjut kuliah. Terus akhirnya banyak sekali cibiran-cibiran dari orang-orang, kerjaanmu yang seperti itu, kamu juga bukan orang kaya, memang kamu bisa nyekolahkan anakmu sampai kuliah begitu. Nah, tapi tetap orang tua saya dengan gigihnya berpesan kepada putra-putrinya bahwa kalau kamu punya niat, insya Allah rezeki itu pasti ada gitu. Dan qadarullah Allah memberikan pintu-pintu rezeki itu kepada kami bertiga. Kami bertiga kuliah dengan beasiswa. Kemudian alhamdulillah juga saya dan kakak saya yang kedua itu juga sama-sama penerima beasiswa LPDP. Dan dari kecil pun saya dari MI sampai sekarang ini sekolah itu dengan beasiswa juga gitu. Jadi nggak ada yang namanya menyerah kalau dalam hal ilmu. Yang penting itu jangan menyerah kalau memang teman-teman itu punya tekatan yang kuat dalam bidang mencari ilmu. Insya Allah Allah itu pasti akan membimbing teman-teman ke jalan itu begitu loh. Jadi jangan pernah menyerah. Dan juga teman-teman jangan pernah minder dalam hal apapun, entah itu dalam hal biaya, dalam hal potensi, dalam hal bakat dan lain sebagainya, karena kita memiliki potensi masing-masing. Nah, pesan saya yang terakhir ya dari saya, ini teman-teman kurangi insecure, tingkatkan bersyukur. Kamu itu bukan orang yang biasa, tapi kamu itu istimewa. Dengan kegigihan, insya Allah akan meraih kesuksesan. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai LPDP, bisa teman-teman langsung ke Facebook ataupun IG ataupun webnya LPDP. Dan apabila ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan saya, bisa DM ya di Instagram saya itaki.tafuzi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Itaki atas penjelasan yang sangat luar biasa, sangat memberikan tentunya sangat memotivasi juga kepada semua peserta yang hadir. Oke, sebelum kita beranjak ke pemateri kedua, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi absensi pada kolom komentar yang telah disediakan yang nantinya dibuat sebagai sertifikat kegiatan. Sebelum ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Mas Husni, akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Mas Husni. Masalah biasa ini yang nggak kalah hebatnya dan yang pertama. Mohon bantuannya pada teman-teman yang share screen CV dari Mas Husni.
Nama lengkap Husni Mubarak SPD SCA, tempat tanggal lahir Bangkalan 30 Oktober 1995, alamat rumah Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Madura. Riwayat pendidikan S2 Graduate Institute of Digital Learning and Education, National Taiwan, University of Science and Technology, tahun 2014 sampai 2018, S1 jurusan Fisika, Universitas Negeri Surabaya, tahun 2011 sampai 2014, menempuh pendidikan di SMA 1 Bangkalan, 2008 sampai 2011, SMP 1 Klampis Bangkalan, 2002 hingga 2008, SD Bator 3 Klampis Bangkalan. Untuk pengalaman organisasi tahun 2020 hingga sekarang, Vice President of International Muslim Student Association NTUST, tahun 2020 hingga sekarang diarahkan ke bawah sedikit. Katib Sani Tanfiziyah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama PCI Taiwan, tahun 2017 hingga tahun 2019, Ketua Ikatan Jurnalistik Jakarta Al-Musyiri, Pondok Pesantren Mahasiswa Jakarta, tahun 2018 hingga tahun 2019, Menteri Dalam Negeri Badan Eksekutif Santri BES Pondok Pesantren Jakarta, tahun 2016 hingga tahun 2017, President of Psychocity atau Music English Society, jurusan Fisika Universitas Negeri Surabaya, tahun 2015 sampai 2016, Kepala Departemen Pengembangan Organisasi atau DPO PKPT di IPNU Unesa, beasiswa dan penghargaan 41 publikasi artikel terindeks Scopus atau Thomson Reuters atau Sinta di Web of Science and Google Scholar. Memiliki 4 haki atau hak cipta. Sebagai reviewer atau pereview dari 5 jurnal nasional dan internasional, lulusan terbaik program studi pendidikan fisika UNESA, lulus program magister degree dalam 3 semester atau 1,5 tahun, program presenter di 5 seminar internasional atau conference, di ICAMST tahun 2017, ICS RACUS dan 2019, URCSE 2019 dan MISEAC tahun 2019, juara 1 Anmipa PT tahap 1 tahun 2017 dan tahun 2018. Sungguh luar biasa rekam pendidikan dan prestasi yang telah ditorehkan Mas Husni ini. Kebetulan Mas Husni ini adalah juga salah satu itu alumni dari fisika, dan saya juga mahasiswa fisika UNESA. Langsung saja kepada Mas Husni, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bentar saya lihat dulu ini. Kok gak bagus virtualnya ya? Oke, ini aja gak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada moderator, kepada panitia, dan juga terima kasih kepada peserta yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Salam takdim saya kepada pembimbing atau pembina PKPT IPNU IPPNU UNESA, Bapak Khairul. Mohon sampaikan salam saya kepada beliau apabila beliau belum hadir. Yang terhormat teman-teman sekalian, Ketua PKPT, rekan-rekan kita, dan semua, dan termasuk panitia juga, dan Mbak
khususnya Mbak Itaki sebagai pemateri pertama hari ini, yang pematerinya sangat luar biasa karena saya pribadi nggak begitu paham tentang LPDP. Jadi ini bagian tambahan wawasan kepada saya pribadi karena saya dulu pernah ingin LPDP tapi apa namanya ya, masih belum pernah mencoba ke LPDP. Oke, untuk menghemat waktu langsung saya share screen aja ya. Oke, teman-teman bisa ngelihat PPT saya? Halo? Panitia? Sudah kelihatan, Mas? Oh ya, nanti kalau misal suara saya agak atau suara saya itu jelas atau screen-nya share screen-nya kurang bagus, tolong kasih tahu saya ya. Soalnya di sini ya hujan deras ya, takut koneksinya agak begitu bagus. Ya, baik, Mas. Nanti kami infokan. Oke, lanjut. Oke, share screen. Oke teman-teman, ini nyantai aja ya, soalnya ini cuma sekedar sharing aja, soalnya apa ya, ibaratnya ini teman-teman sebaya lah bahasanya kan, jangan terlalu tegang atau kita nikmati aja semua materinya dari Mbak Taki, terus ini hanya sekedar sharing-sharing aja, jadi kita saling memotivasi, saling mengingatkan di sini. Jadi di layar pertama ini saya memberikan dua gambar yang memiliki filosofi yang cukup dalam. Kalau buat saya yang ini, yang pertama ini, saya bentar buat ini aja. Oke, kalau yang ini sebagai bukti bahwa kita masih berada di samudera pendidikan, samudera pengetahuan, kita harus tetap semangat memang. Seperti yang disampaikan Mbak Itaki tadi, jangan sampai kita putus asa. 1, 2, oke. Kalau yang ini khusus saya pribadi sebenarnya, tapi motivasi yang kedua ini kita kebanyakan dari teman-teman Indonesia itu masih sebagian sih. Semoga ini sebagian kecil. Harapan saya ini sebagian kecil. Teman-teman itu masih kurang percaya diri. Jadi kurang percaya diri untuk melangkah. Jadi harapan saya itu walaupun kita masih dalam kategori negara berkembang, tapi kita punya sejarah yang cukup hebat. Nah, sejarah itu jangan sampai kita lupakan. Makanya dari itu kita harus tetap percaya diri walaupun kemampuan kita masih terbatas, keinginan kita tinggi sekali, tapi kemampuan kita masih terbatas, tapi mau nggak mau kita harus mencapainya, harus kita berusaha. Jadi kalau masalah usaha, itu urusan kita, nanti masalah apa yang akan diperoleh dari usaha itu nanti tentang urusan Allah. Jangan terlalu berharap tentang hasil, tapi kita harus berusaha sekuat mungkin dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Ini saya ngikutin Mbak Itaki juga share screen juga atau gunakan Menti. Teman-teman bisa set scan QR code ini atau salah satunya bentar. Kalau teman-teman bisa scan, tolong di screen ini dan jawab pertanyaannya. Ini sekedar refresh aja sih. Terus kalau nggak bisa saya kirim di sini di komen. Untuk yang teman-teman bisa scan, tolong di scan itunya. Terus kalau nggak bisa diklik yang di link yang saya share di itu di mana di chat. Oke, saya tunggu hasilnya. Oke, saya lihat hasilnya dulu.
Oke, saya share screen ini. Oke, kalau teman-teman bisa lihat hasilnya dari desain teman-teman sendiri. Banyak sekali biaya. Oh, kok ada yang bilang jodoh juga. Oke, masih tetap ngisi teman-teman. Minder, bahasa keuangan, bahasa dana, izin orang tua, tidak percaya diri, hambatan orang tua. Oke, kurang menguasai bahasa Inggris, kemampuan dalam berbahasa, tidak punya prestasi. Tidak punya prestasi ini kayaknya minder sekali orangnya ya. Oh, malas. Aduh, kalau malas itu angel ya. Oke, mungkin cukup ini dulu ya. Yang paling banyak ini orang tua, bahasa Inggris, shock culture. Aduh. Oke. Cukup lumayan rumit masalahnya kalau kayak gini. Bapak nyantai aja. Kita masih ada kesempatan selagi kita masih ada kesempatan untuk berusaha kok, nyantai aja. Yang penting jangan sampai lupa usaha dan doa itu. Oke, saya stop dulu. Oke. Kebanyakan dari teman-teman kendala orang tua bahasa juga. Oke, saya ambil salah satu aja. Kita coba bahasa. Oke, berhubung ada yang ngomong bahasa tadi, tak share lagi. Oke, yang kedua sekarang. Oke, ini. Teman-teman yang bisa scan, tolong di-scan yang ini. Yang kedua ini. Pakai warna. Enggak, biasa. Gak boleh. Bahasa Arab pakai warna itu. Merah itu gak boleh. Oke, yang kedua, minta tolong teman-teman. Biar saya lebih tahu kondisinya pesertanya. Oke, 1, 2. TOEFL teman-teman, ya kalau nggak ada TOEFL, TEP yang UNESA, biasanya UNESA itu di awal-awal ada tes TEP biasanya. Atau yang lainnya lah yang setara dengan ujian-ujian tes kemampuan bahasa Inggris. Oke, masih berjalan. Oke. Ini kayaknya masih banyak yang belum jawab ya. Masih 24 orang yang jawab. Pesertanya ini 1, 2. Oke, saya tunggu bentar. Oke, saya screen untuk hasilnya. Oke, ada 27 partisipan. Masih naik lagi. Yang 500 mana ini ya? 450 ada 4 orang. Semakin naik yang di bawah 400. 400 sampai 450 ada 11.
Oke, saya tunggu 30 detik lagi sebelum tak lanjutkan yang slide selanjutnya. Oke, yang 400 makin naik 450. Yang di atas 450 masih bertahan di 4 angka. Oke. Oke, saya tahan. Gak apa-apa. Oh, ada 6 sekarang. Ini yang 500 gak ngisi sungkan apa gimana ini yang 500 ini? Oke, gak apa-apa. Saya stop dulu. Nanti bisa sharing lebih lanjut setelah ini aja. Oke. Teman-teman, berdasarkan tadi ini hanya sekedar, ini masih belum keseluruhan ya. Ini hanya sekedar aja cuma berapa peserta ini. Kok gak bisa share? Aduh. Oke, ada 30. Dari 109 ini yang ngisi cuma 35. Saya anggap yang sisanya itu di atas 500. Oke, teman-teman. Emang kebanyakan dari kita saya juga mengalami hal itu. Gimana ngomongnya ya? Masalah bahasa emang menjadi bagian penting untuk kita bisa melaju ke luar negeri itu. Tapi jangan minder, kita masih ada kesempatan kok. Misal teman-teman yang masih yang mau lulus atau yang masih semester tahun kedua, tahun ketiga, kalian masih ada waktu. Kalau yang sudah lulus juga kalian masih ada kesempatan untuk bisa ke Pare. Kalau saya pribadi, ini saya share aja yang ini, yang punya saya. Biar teman-teman bisa juga ada pandangan lah. Oke, stop share yang ini dulu ya. Oke. Saya share lagi yang PPT. Oke, teman-teman. Ini loh, saya masih belum nyampe 500. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan untuk keluar negeri. Ini bukan ngajari teman-teman untuk bahasa Inggrisnya jelek, tapi ini bagian dari teman-teman. Saya aja yang masih 457 bisa keluar negeri, apalagi teman-teman yang di atas itu. Jadi jangan sampai hal-hal yang pemicu untuk down itu kalian pertahankan. Usahakan dari teman-teman ini punya peer atau teman-teman yang saling memotivasi, biar kita saling semangat untuk melaju lebih cepat lagi di situ. Ini hanya sekedar gambaran. Kalau yang di atas, yang di 450 aja bisa keluar negeri, apalagi yang di atas itu kan gitu. Dan bentar. Oke. Kalau yang ini sebenarnya Mbak Itak yang seharusnya nge-share. Berhubung tadi gak nge-share, tak share sekarang aja. Jadi kalau yang cowok kalau saya pribadi kalian harus lanjut. Karena kenapa? Ya mungkin ada yang mau lanjut kerja, ya itu salah satu pilihan sih, gak apa-apa. Atau nggak apa-apa itu, yang pesan yang ingin saya sampaikan itu, kita jangan sampai berhenti untuk belajar. Entah itu formal ataupun non formal, kita jangan sampai berhenti untuk belajar. Intinya walaupun kalian bisa ke luar negeri atau bisa masih di dalam negeri, itu nggak ada pengecualian. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini itu, yang ingin saya tekankan, kalian jangan sampai berhenti untuk belajar. Walaupun kalian misal bekerja, usahakan masih ada kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, entah itu di pondok pesantren atau di lingkungan kalian sendiri.
Terus kalau yang ini saya khususkan untuk yang teman-teman yang rekan Nita atau yang cewek lah. Soalnya kenapa? Kebanyakan yang cewek itu hambatannya dari keluarga atau nggak dibolehin gitu. Soalnya kenapa? Ngapain sih cewek-cewek ke luar negeri atau melalang buana keluar? Kebanyakan orang tua, ayah entah ibu atau saudara kita pribadi juga khawatir hal itu. Tapi perlu saya sampaikan kemarin dari UNESA juga jurusan geografi, alhamdulillah juga keterima di sini dan sudah di Taiwan sekarang. Alhamdulillah diterima di National Taipei University. Terus yang kedua juga dari UNESA dan diterima juga di kampus saya sekarang di NTUST ini. Dan barusan berangkat semester kemarin. Itu semuanya cewek. Yang berangkat 2 itu cewek semua. Dan satu lagi masih postpone untuk insya Allah semester depan ini masuknya. Juga cewek dari jurusan fisika UNESA. Nah ini cewek semua yang alhamdulillah yang mau keluar negeri. Jadi teman-teman yang cewek di sini ini yang mengikuti webinar ini khususnya, jangan sampai kalian putus asa karena kenapa di luar sana itu masih banyak yang perlu kita pelajari, walaupun juga di Indonesia juga kita banyak yang tanggung jawab kita juga banyak, tapi dengan kita keluar negeri salah satunya untuk bagaimana sih sebenarnya di Indonesia. Karena ketika kita sudah keluar negeri, kita akan lebih merasakan nikmatnya hidup di Indonesia. Hal itu yang saya rasakan di sini sekarang. Alhamdulillah ketika saya bisa keluar negeri ini, saya mulai berpikir gimana sih di luar juga seperti Indo, dan di Indo juga memiliki bisa untuk gimana cara ngomongnya kalau yang ini. Soalnya masalah sosial juga mengenai kepedulian. Kalau kita sudah keluar negeri itu sistem dari kepedulian masyarakat sudah menurun. Nah, makanya dari itu ketika kita pernah hidup di Indonesia dan keluar negeri, kita akan merasakan feel sebuah keistimewaan kita dilahirkan di tanah kita tercinta di Indonesia. Salah satu alasan lainnya kalau buat yang teman-teman yang cewek ini, berbahagialah jika kamu berada di posisi tersebut karena anakmu berhak mendapatkan pendidikan pertama dari ibu yang cerdas. Oke, teman-teman. Lanjut, ini sharing aja ya. Jadi yang tak sharingkan ini gak keseluruhan, cuma hanya sekilas saja karena waktunya cuma sebentar dan hal yang ingin saya sampaikan juga lumayan banyak. Jadi saya ambil yang poin-poinnya aja atau sekilas. Jadi kalau misal teman-teman ingin lebih nanti bisa kontak lebih lanjut aja. Ini hanya sekedar sekilas saja yang saya sampaikan ini. Oke, untuk mengenai beasiswa karena kita seminarnya di sini tentang beasiswa, yang paling keren dari LPDP pertama dan juga beasiswa unggulan ini pemerintah Indonesia yang memberikan subsidi untuk mungkin teman-teman agak kesulitan untuk dapat yang PMDSU ini. Soalnya kuotanya juga lebih sedikit dan programnya juga lebih tinggi. Soalnya langsung dari S1, S2 langsung S3 kalau yang ini tanpa gelar yang S2. Kalau yang LPDP sudah dikasih pengarahan lebih lanjut tadi Pak Itaki tadi mengenai pemerintah di Indonesia. Oke, yang ingin saya sampaikan ini dua ini. Yang pertama, pemerintah negara tujuan ini sangat besar sekali. Peluangnya itu sangat banyak. Beasiswa dari luar itu sangat besar untuk kita, untuk orang-orang Indonesia. Karena kenapa? Di Indonesia itu merupakan masih negara berkembang dalam kategori negara berkembang. Dan negara-negara berkembang itu menjadi incaran bagi negara-negara maju. Harapannya mereka bisa mengundang dari masyarakat atau dari studi-studi internasional dari negara berkembang itu bisa ditampung atau diajak untuk ke luar negeri atau ke negara mereka. Salah satunya dari Australian Award itu beasiswa bergengsi sekali di Australia dan juga Turki Scholarship Bursary ini sangat bergengsi ajangnya ini. Kuotanya juga aku lupa kemarin kuotanya kalau yang ini, tapi ini yang sangat diincar sama teman-teman. Selain beasiswanya juga banyak, uangnya atau dananya juga banyak dan juga tempatnya juga berkelas kalau yang di sini.
Yang semi ini ada juga yang di Malaysia, juga ini dari pemerintah Malaysia, terus Malaysian International Scholarship, terus ada lagi juga dari Irlandia, Ireland ini untuk yang dari pemerintah. Ini juga apa namanya ya? Ini hanya sekedar aja yang ini. Ada lagi dari Amerika, terus juga dari mana lagi? Dari England, itu masih banyak. Dari kampus-kampus atau dari pemerintah negara tujuan. Kalau teman-teman ingin lebih jauh, mungkin bisa dibuka di salah satu web untuk Indonesia yang membahas tentang scholarship seperti ini, atau konsultasi-konsultasi di salah satunya itu di IDP. Ini idp.com ini mungkin teman-teman bisa buka searching di situ untuk informasi lebih luas atau sebagai pancingan beasiswa mana yang ingin kita capai seperti itu. Yang kedua ini di tujuan kampus atau beasiswa kampus. Yang paling banyak tidak diketahui oleh teman-teman Indonesia itu yang beasiswa ini, beasiswa kampus tujuan ini. Salah satunya ini yang dari kampus Taiwan, ini kampus terbaik di Taiwan, and kalau sama kayak di Indonesia itu, misal kayak di UI gitu, National Taiwan University itu kampus terbaik di Taiwan, itu juga memberikan beasiswa kepada kita. Ini yang kemarin, kalau yang ini, deadline yang 25 Februari yang kemarin. Terus juga dari Singapura, terus dari King Abdul Aziz. Ini salah satu dari foundingnya dari kampus, dan juga ini kampus saya, Taiwan Tech atau NTST, National Taiwan University of Science and Technology ini. Ini dari kampus saya untuk master dan PhD atau doktoral. Soalnya kenapa? Untuk yang S1 masih ini harus bayar kalau yang di kampus saya. Tapi kalau untuk yang master sama PhD itu sangat terbuka sekali. Banyak di sini. Dari seluruh kampus-kampus di Taiwan, paling banyak teman-teman Indonesia itu di kampus ini, kampus saya di Taiwan Tech ini. Ini membuka peluang banyak besar sekali untuk beasiswa dari kampus. Ini masih belum beasiswa yang ini, beasiswa dari pemerintah Taiwan. Ini masih beasiswa kampus saja sudah peluangnya besar. Teman-teman yang dari ITS, terus dari mana lagi yang kampus teknik itu, ITB. Soalnya kenapa? Basic di kampus saya itu basicnya teknologi, jadi punya hubungan kerjasama dengan ITS itu besar sekali. Jadi teman-teman ITS itu banyak yang ke sini. Dan juga dari NTNU, terus juga ada NDHU. Jadi perlu kita searching lebih dalam kampus-kampus tujuan kita dan dan beasiswa-beasiswa dari pemerintah. Soalnya itu memberikan peluang besar. Selain juga di beasiswa Indonesia ini, kayak seperti LBDP juga, BU dan BMDSU dan juga yang lainnya. Harapan saya kalau misal teman-teman yang nggak bisa dapat yang beasiswa dari pemerintah Indonesia, masih banyak kesempatan di luar. Di kampus-kampus negara tujuan masih banyak, di kampus di pemerintahannya pun juga masih banyak. Kalian adalah mahasiswa internasional yang diincar sama mereka. Oke, jadi sekarang membahas tentang prioritas. Ini bukan prioritas masalah kalian tadi bukan, tapi membahas prioritas kampus mana atau seperti apa sih yang perlu kalian lakukan untuk lebih lanjutnya seperti itu. Yang pertama kita membahas tentang negara, karena kenapa? Pasti kalau teman-teman ingin keluar negeri, harus menentukan negara tujuan kalian. Karena ketika kita sudah tidak menentukan tujuan, ya bingung kan, mau kuliah di mana, kampus mana. Jadi bisa menjadi sebuah alternatif khusus negara yang ingin kalian capai. Ada juga yang teman-teman menargetkan negara buat cuma gengsi-gengsian, juga ada karena di situ prodinya sangat mendukung untuk teman-teman, dan juga ya banyaklah alasan untuk itu. Makanya itu mana yang kalian prioritaskan. Terus yang kedua juga scholarship. Karena kenapa? Kita nggak akan berangkat lah kalau nggak ada scholarship, mau biaya sendiri habis uang kita. Ya kalau kita orang kaya juga nggak apa-apa berangkat. Teman-teman yang di kampus saya juga banyak dari biaya sendiri, tapi teman-teman yang kaya sih. Tapi kalau orang-orang yang ya cukup lah, masih memilih yang scholarship ini. Karena kenapa? Dalam satu semesternya aja kita harus mengeluarkan dana sekitar berapa kalau di sini ya? Sekitar 30 juta. Ya hampir 30 juta lebih lah.
Nah, itu kalau tiap semester seperti itu yang standar. Katanya standar itu ada pengecualian khusus untuk jurusan-jurusan yang lain dan kampus-kampus yang lain. Ini cuma di Taiwan aja sekitar seperti itu. Jadi kita kemungkinannya besar sekali tidak berangkat ketika kita tidak mendapatkan scholarship. Maka dari itu perlu kita ngincar scholarship itu. Dan yang kedua juga tujuannya kampus. Karena kenapa? Kampus juga menentukan nasib kita. Kalau kita ke kampusnya terlalu tinggi, mungkin persaingan juga terlalu banyak dan peluangnya akan lebih sedikit. Kalau kampusnya kita yang 7, kampusnya yang standar atau standar itu di negara itu masuk di kalangan tengah, tapi beasiswanya banyak, itu peluangnya lebih besar buat kita. Dan juga salah satunya ini, jurusan. Karena kenapa kita gak mungkin kan pindah jurusan atau pindah jalur terlalu jauh. Kalau misal saya pribadi pendidikan ke teknologi pendidikan masih masuk. Tapi kalau dari saya pendidikan terus masuk ke energi nuklir kan enggak, walaupun saya juga fisika kan kurang. Artian kurang itu ya perlu belajar yang sangat tinggi untuk menyamakan strata kita dengan teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai kalian terjerumus sama jurusan yang tidak kalian inginkan. Soalnya walaupun juga dapat scholarship terus di jurusan yang tidak sesuai, ya kalian yang mati kutu nanti, terlalu jauh untuk menyamakan strata kalian. Terus selanjutnya juga ada yang jadi prioritas, yang penting ke luar negeri. Ini salah satunya motivasi saya. Karena kenapa? Ketika kita ke luar negeri itu gak hanya kita belajar bidang yang ingin kita perdalam, juga belajar bagaimana culture di situ, budaya orang-orang di negara yang kita tuju, terus juga sosialnya seperti apa, terus model-model manusianya seperti apa. Itu yang juga nilai plusnya ketika kita ke luar negeri, selain ilmu yang kita dapat, ilmu spesifik yang kita tuju itu yang saya tuju yang ini salah satunya. Terus yang juga yang penting lanjut kuliah. Nah, ini dari motivasi. 2 poin ini yang jadi tujuan saya, yang penting keluar negeri dan juga yang penting lanjut kuliah. Walaupun di Indonesia pun juga gak apa-apa dulu awalnya, tapi kalau bisa keluar negeri, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa ke kampus yang di Taiwan ini, dan juga alhamdulillah bisa dapat beasiswa. Jadi nggak perlu kerja lah ibaratnya. Kalau kita cuma dapat beasiswa kampus, maka kita harus kerja di sini karena untuk biaya hidupnya. Tapi kalau kita dapat beasiswa kampus, beasiswa hidup, atau dana uang saku lah kalau ibaratnya kita, itu sangat membantu sekali. Karena kenapa? Kita gak perlu bekerja, jadi kita fokus saja untuk kuliah. Dan kalau kita kerja sama profesor aja, karena ketika kita kerja dengan profesor, selain kita dapat ilmu, juga dapat uang nanti akhirnya dari proyeknya beliau, kan seperti itu. Ini sisi lainnya aja. Jadi prioritas itu kan kalian juga perlu kita buat list negara-negara yang kalian incar. Misal saya ingin ke Amerika, misal ingin ke Australia dan lain-lain, kalian buat list negara yang tujuan kalian. Terus di negara itu apa aja scholarship yang ada di situ, dari pemerintah, dari kampusnya, berkaitan nanti kampus yang kalian tuju. Soalnya kampus yang kalian tuju itu berkaitan dengan jurusan atau bidang studi yang kalian fokuskan nanti. Jadi ada sebuah kaitan antara universitas sama jurusan kalian. Makanya itu berkaitan juga sama scholarship dan negara-negaranya. Makanya itu sebelum kalian melangkah lebih jauh, buat list dulu, jadi catatan-catatan negara tujuan, terus scholarship yang ada di negara itu, jurusan-jurusan di kampus yang ingin kalian tuju, biar ketika kalian dapat informasi-informasi, kalian bisa mentabulasi nanti, membuat tabel mana aja yang memiliki kemungkinan besar untuk kita, seperti itu. Ini sebenarnya nggak ada persaingan sih, kita harus kerjasama mengenai kampus yang kita tuju sama beasiswa yang kita inginkan itu. Salah satu caranya ini, pasti kita harus baca terlebih dahulu informasi-informasi, dan juga yang kedua ini yang sangat membantu. Kalau istilahnya kita tuh kayak orang dalam gitu, cari senior atau orang Indonesia yang ada di kampus kalian tuju, kalau yang di luar negeri, atau
negara orang-orang senior orang-orang Indonesia yang ada di negara tersebut. Karena kenapa? Ketika kita sudah punya channel dengan beliau, mereka yang ada di luar negeri, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Dan saya tekankan di sini, kalau kalian ingin menghubungi teman-teman yang senior di luar negeri, usahakan kalian sudah punya bekal. Artinya bekal itu punya informasi yang berkaitan dengan kampus atau berkaitan dengan beasiswa, biar kalian nggak diskusi kosong. Seolah-olah cuma tanya aja, tapi nggak ada refleks atau nggak ada balasan nanti. Itu juga membuat teman-teman yang senior itu juga males ketika kita tanya beasiswanya apa aja, malah kita nggak ngerti apa-apa, ya kan nggak enak juga kan, nggak. Maka dari itu teman-teman usahakan baca terlebih dahulu, setelah itu bantu. Teman saya kemarin yang datang ke sini itu ngubungi saya pribadi. Ketika saya ngubungi kan lebih tahu mana yang tersedia, terus mana profesor yang cocok, terus mana kampus yang lebih available untuk kita, terus mana kampus yang lebih cocok untuk jurusannya. Itu sangat dan juga setiap beasiswa dari negara itu punya prioritas tersendiri dan juga punya kebijakan tersendiri. Lah, kita nggak begitu mengetahui lebih detail kalau kita nggak menghubungi orang-orang yang ada di sana. Kalau cuma informasi dari web atau link-link aja, itu hanya sekedar informasi umum. Tapi yang lebih tahu mereka yang ada di sana, di tempat tujuan kalian. Nah, makanya itu perlu kita menghubungi mereka yang ada di luar itu seperti itu. Misal kalau kita ingin yang di Indo juga seperti LPDP, kita juga sering-sering konsultasi teman-teman yang dapat audit yang dari LPDP atau yang juga PMDSU dan lain sebagainya. Jadi usahakan ketika kalian ingin memulai untuk konsul, biar interaksi kalian itu membuat mereka senang. Karena kenapa? Saya pribadi mengalami itu ketika ada orang Indo menanya kepada kita ingin di dalam itu ada sebuah rasa kegembiraan. Atau kegembiraan itu kita merasa senang. Banyak orang-orang Indo yang ingin ke sini, masih banyak orang-orang yang di kampung ingin ke sini. Jadi itu sebuah kegembiraan, sebuah rasa senang yang unik kalau buat saya pribadi. Makanya itu jangan sampai kecewakan mereka dengan pertanyaan yang kalian seharusnya bisa baca di web, tapi mungkin kalau cuma basa-basi nggak apa-apa. Ini salah satu tips aja biar kita memiliki interaksi yang baik sama teman-teman yang ada di sana. Oke, selanjutnya ini sebenarnya mencari link beasiswa di luar itu nggak begitu sulit. Salah satunya ini saya cuma share screen ini aja. Bentar, saya coba buka link aja ya. Ini salah satunya aja, kemarin saya cuma cari sekilas terus dapatnya ini. Ini kemarin cuma hanya searching aja. Ini cuma bagaimana salah satu caranya untuk mencari beasiswa aja. Sebenarnya tinggal ketik aja sih, beasiswa, negara tujuannya apa, terus negara ini. Ini salah satunya. Ini tahun kemarin. Pendaftaran beasiswa 2020-2021. Ini banyak sekali di sini. Salah satu ini kalau ini satu, kita nyari yang S2 aja biar lebih enak. S2. Maaf Mas, yang share screen-nya belum kelihatan. Oh, masih belum? Oh, bentar. Oke, saya share screen dulu. Ini. Oke, bisa lihat ininya? Web yang ini salah satunya. Ini kemarin cuma searching aja tanpa ada tujuan negaranya, cuma search beasiswa luar negeri gitu aja kan, ini bahasa Indo. Jadi search aja. Ini cuma pengantar awal aja, atau cara kita kalau kita nggak ngerti negara mana, nggak ngerti kampus mana, terus nggak ngerti beasiswa apa, ini hanya sekedar cara awal aja kalau seperti ini. Kalau yang buat expert nggak perlu melakukan ini. Misal ini ada yang di Jerman gitu atau yang di Amerika. Yang ini aja yang kalian nggak pernah tahu ini, Groningen ini. Nah, ini kan langsung masuk ke sini. Lah kalau misal informasinya kurang
kurang bagus. Ini kan hanya gambaran umum aja kalau seperti ini. Jadi kalau kalian ingin lebih detail, tinggal ganti aja, tinggal copy, terus ke link yang baru, scholarship. Master atau PhD, nah, dia akan timbul. Nah, misal kita akan ditampilkan dengan beberapa kampus-kampus lain seperti Holland seperti ini. Jadi jangan sampai kita malas untuk searching-searching seperti ini. Jangan terlalu banyak sosial media sih sebenarnya. Oh iya, sosial media juga bagus, tapi dikurangilah kuantitasnya. Kuantitas jamnya dikurangi. Ini salah satu caranya untuk mencari beasiswa. Marketing, finansial ini salah satu logistiknya. Terus tak cari lagi yang ini. Ini salah satu yang dari IDP. Ini link bagus juga untuk kita mencari informasi-informasi awal. Ini salah satunya yang cukup bagus untuk teman-teman di Indonesia. Untuk konsultasi juga nyari link-link beasiswa. Ini nampil nggak yang IDP, International Education Special ini? Sudah kelihatan, Mas. Sudah ya, kelihatan. Oke. Ini salah satunya cara milih negaranya, kita tujuannya mana. Kalau kita targetkan Australia, nah di Australia itu apa aja beasiswanya. Kalau kita targetkan di Inggris itu apa aja beasiswanya. Kalau misal kita salah satu klik ini ya. Ini nggak mungkin saya terjun lebih dalam mengenai ini, soalnya waktunya juga agak nutut ya. Setidaknya kalian punya gambaran untuk teman-teman yang masih semester 3, semester 4 kan, setidaknya punya gambaran kalau kita mau keluar negeri ini mana aja gitu. Ini banyak sekali studi, misalnya studi Kanada. IDP ini juga cukup lengkap untuk informasi-informasi beasiswa. Dan juga berbayar sebenarnya ini kalau misal kita ingin konsultasi lebih jauh. Biaya studinya, ini salah satunya. Oh, ini lumayan ini. Ya, per tahunnya sebesar 14.000 ya. Ini saya secara acak ini, jadi saya persiapkan untuk masalah share yang ini, cuma secara acak aja. Biar teman-teman lebih paham nanti, lebih mencari dengan sendirinya untuk transportasinya. Soalnya setiap negara, setiap kampus juga memiliki kebijakan yang masing-masing itu. Jadi kalian harus jeli mengenai aturan-aturannya. Misal ke luar negeri ini. Oke. Oh, ini cuma hanya motivasi aja kali ini. Oke, teman-teman. Salah satunya beasiswa. Oke. Ini juga masih banyak. Oh, ini banyak sekali beasiswa ini. Beasiswa kewirausahaan, beasiswa Denmark S2, terus ada juga beasiswa universitas di Birmingham, terus juga ada, ini beasiswa semua kayak gini. Jadi kalian jangan minder kalau misal nggak dapat LPDP, nggak dapat yang dari Indonesia, masih banyak yang di luar. Termasuk di kampus saya pribadi juga memiliki kuota yang cukup besar untuk teman-teman di Indonesia. Jadi harapan kalian untuk keluar, harapan kalian untuk lanjut kuliah, entah di Indonesia atau di luar negeri itu sangat besar sekali. Jangan patahkan semangat kalian hanya dengan bisikan-bisikan teman kalian yang kurang memotivasi atau mendukung keinginan kalian. Oke, kita lanjut ke PPT lagi ya. Ini hanya sekedar aja yang ini. Oh iya Mas, ini buat kamera Mas ini emang enggak nampak di Mas-nya, cuma latar background saja. Oh iya ini. Oke, siap. Soalnya ini nggak begitu bagus ya. Bentar, tak ganti aja ya. Oh, mungkin enggak usah pakai filter background juga enggak. Oke, ini aja. Terima kasih. Oke, teman-teman. Oke. Selanjutnya lebih fokus sama Taiwan karena yang saya lebih tahunya di Taiwan, jadi saya ingin share yang di Taiwan aja.
Kalau yang di luar negeri nanti bisa kalian lebih lanjut ke teman-teman yang ada di luar negeri tujuan kalian. Tapi kalau yang ini nanti saya lanjut ke Taiwan. Oke. Di Taiwan, ini salah satunya yang beasiswa internasional. Untuk mahasiswa internasional ini sangat besar sekali. Ini yang tak sebutkan ini cuma dari kampusnya aja ya. Oh, bukan dari kampus, dari pemerintah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dari pemerintah semua. Dari pemerintah. Hampir ministry kalau Indo ministry. Dari pihak pemerintah, ini salah satunya Kementerian Pendidikan di Taiwan, dari Ministry of Education ini menawarkan besar sekali peluangnya untuk kita, besar sekali untuk kuotanya juga. Teman-teman dari Indonesia juga banyak yang dapat dari sini, MOE, dan juga ada MOFA. Lah MOFA ini dari teman-teman yang ingin, sebenarnya sama ini, MOFA, MOE, MOFA, MOST, MOE, MOST ini juga sama sebenarnya. Dan sama itu range untuk dananya itu sama, tapi untuk masuk pengolahannya agak berbeda. Tapi untuk syarat-syaratnya hampir sama semua. Soalnya ini penyeragaman dari kampus-kampus di Taiwan. Ini dari pemerintah semua, dari mana? Dari kementerian. Kalau yang pertama dari Kementerian Pendidikan, terus yang ini MOFA ini dari Kementerian Luar Negeri, terus yang MOEA ini dari Kementerian Ekonomi, dan juga yang juga paling banyak karena kampus saya juga kampus teknik, kampus teknologi. Jadi yang paling besar itu yang dari MOST kalau yang di kampus saya NTST. Dan juga ada spesial juga dari President Scholarship. Ini yang paling besar kalau nggak salah, lupa aku. Dana yang diperoleh kalau yang ini. Spesial kalau yang ini soalnya. Lah, yang terakhir ini yang paling banyak, hampir di kampus-kampus Taiwan itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa internasional untuk jadi, gimana ngomongnya, Office of International Affairs di sini itu memberikan sebuah peluang atau memberikan sebuah kuota kepada teman-teman internasional, entah dari Indonesia, entah dari Ethiopia, entah dari negara-negara yang masih berkembang, misal kayak Vietnam, Thailand, dari Asia, itu masih memiliki besar sekali itunya. Memiliki besar sekali kok kesempatannya kalau ini. Lah, kalau yang kampus ini periodenya 2 kali. Ada periode yang Februari April ini untuk masuk di fall semester, untuk yang Agustus Oktober ini untuk masuk di spring semester. Jadi persiapannya untuk Agustus ini masuknya nanti pendaftarannya di Agustus Oktober, nanti mulai kuliahnya di tahun depannya di bulan Februari. Kalau yang daftarnya Februari April nanti masuknya di fall semester. Kalau fall semester itu sekitar September ini, bulan depan ini. Nah, seperti itu. Ini sangat besar sekali, hampir di setiap kampus. Misal kampusku NTST, terus juga kampus sebelah ini National Taiwan University, dan juga ada kampus NTNU. Bentar saya coba buka ini. Oh, ini dulu aja. Kita bahas yang MOE. Ini salah satu pemberi dana yang besar untuk teman-teman dari international student. Ini cukup menggairahkan buat kita. Salah satunya ini, application must be foreign nation. Ini khusus untuk internasional. Dan kesepakatannya harus seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang master, saya pribadi, saya nggak dapat yang ini, tapi teman-teman saya yang dapat ini 2 tahun. Jadi kalau misal 2 tahun lebih, kalian bayar sendiri. Biaya hidupnya, terus biaya kampus juga bayar sendiri. Tapi insya Allah kalau di Taiwan aman lah. Insya Allah 2 tahun. 2 tahun ini sudah selesai. Tapi kalau yang PhD ini agak lumayan berat. Tapi rata-rata kalau di itu 3 tahun sudah selesai. Tapi bergantung sama profesor juga sih kalau masalah ini. Dan ini juga yang menggiurkan lagi yang ini, up to NTD 4.000 ini. Ini sekitar setara sama 20 juta kalau di Indonesia. Lumayan. Dan aplikasi, ini cuma kemarin sih aplikasinya ini. Jadi aplikasinya itu dari 1 Februari sampai 30 April. Itu yang kemarin. Nanti bakal buka lagi untuk tahun depan, 2022. Jadi ini yang memiliki peluang yang cukup besar untuk teman-teman. Karena kenapa dari pemerintah sini sangat, ini berkaitan juga politik sebenarnya. Artinya politik itu politik kerjasama.
Taiwan juga memiliki kerjasama dengan Indonesia, Indonesia juga memiliki kerjasama dengan Taiwan, sehingga barter bahasanya dari Indonesia diambil mahasiswa-mahasiswa untuk datang ke sini, terus dari Taiwan juga produk-produk Taiwan juga dikirim ke Indonesia. Jadi bahasanya kita ini barter politik lah, mengenai politik, tapi jangan bahas itu karena kita yang dibahas ini scholarship-nya aja, nggak usah bahas yang itu, ini urusan lain. Intinya kita memiliki, yang tak ingin sampaikan ini, kita memiliki peluang besar gitu aja intinya. Oke, ini salah satu contohnya. Ini dalam satu web khusus untuk MOST, terus MOFA, terus ada juga MOE. Minta coba buka linknya aja ya biar kalian lebih itu. Stop share. Ini teman-teman panitia sampai jam berapa ya? Kalau untuk di jadwal sampai 11.15 Mas Husni. 11 berapa? 11.15. Oke, masih ada waktu. Ya, Oke, tak share screen aja biar lebih enak, biar lebih jelas. Ini mungkin saya share screen-nya agak begitu detail, tapi setidaknya punya gambaran lah ya teman-teman. Oh, kok error? Oke. Kita masuk ke link web lagi. Seperti yang ini web sudah nampil kan? Google. Sudah Mas. Oke, kita paste di sini salah satunya. Ini salah satu dari pemerintah. Jadi ini web pemerintah untuk beasiswa dari MOE, MOFA, MOST. Kita masuk ke intro kemarin ini, misalnya yang relevant information. Nah ini salah satunya. Ini kalau kita masuk ke lebih dalam, nanti kita masuk lagi ke khusus untuk persyaratan. Persyaratannya di mana ya? Bentar, kita cari. Oke, kita cari yang persyaratan aja. Link di persyaratan. Oke, kita tampilkannya list introduction. Kok tampilnya yang ini. MOST MOFA. Nah ini. Jadi salah satunya kan ada, nanti kalian buka webnya aja. Nanti saya share screen. Ini salah satu webnya. Mungkin teman-teman nanti bisa saya kirim linknya di itunya, di chat. Oke, ini salah satu link untuk lebih lanjut, informasi lebih lanjut. Ini ada MOFA, terus ada juga ini lengkap untuk panduannya, MOE, Taiwan Scholarship Application Form. Nanti formnya kalian download di sini, PDF ini semua. Terus Taiwan Scholarship Program guidance-nya atau panduannya ada semua di sini. Ini linknya saya share di link di chat, multi chat, biar kalian bisa buka nanti setelah acara ini selesai atau di lain hari lah. Oke, kita buka salah satu. Kok yang bahasa Cina? Bentar, tak carikan yang bahasa Inggris. Oke. Oke, ini mengenai tata caranya aja. Oke, kita cari mana ya kemarin ya. Oke. Ini cuma aturan pemerintah. Kita masuk yang ini. Salah satu listnya. Jadi sama kayak LPDP juga memiliki target-target kampus dan MOE juga memiliki target-target kampus. Salah satunya ini target kampusnya NCTU, National Chiao Tung University. Terus ada juga ini salah satu pilihannya untuk PhD, Master. Terus ada juga Jianggung University.
Terus ada juga normal, ini yang kampus terbaik di Taiwan. Terus ada juga Pingtung, juga ini Taipei University of Art. Jadi masih banyak nih. Nanti mungkin teman-teman bisa buka sendiri di link yang saya share di itu. Mungkin nanti bisa di-share lagi kalau misal kalian teman-teman itu hilang linknya. Ini banyak sekali informasi di sini, nggak bisa saya detailkan terlalu dalam karena waktunya juga mepet. Setidaknya kalian punya gambaran lah. Di Taiwan tuh banyak sekali beasiswa. Ini cuma MUI aja. Apalagi yang ada yang MOVA, ini MOVA juga banyak target-targetnya. Terus MOST. Oke, ini nggak apa-apa, nanti kalian bisa tanya lebih lanjut ketika selesai ini aja. Mungkin saya tutup ini, tak lanjutkan di PPT. Oke, saya share lagi yang PPT. Oke, saya bolak-balik PPT sama web biar lebih tepat aja, biar lebih enak kalian. Mungkin masih belum sering dengan link-link seperti ini, biar kalian lebih paham. Oke. Nah, ini salah satu beasiswa kampus. Yang tadi kan dari pemerintah, sekarang tak yang salah satu kampus saja. Ini enggak semuanya. Salah satu kampus saja. Yang ini National Taiwan University, yang kampus terbaiknya di Taiwan. Yang ini kampus pendidikan. Jadi teman-teman pendidikan bisa gabung ke sini. National Taiwan Normal University. Ini ada 2 kampus di sini. Bagus kampusnya khusus untuk pendidikan. Yang ini teman-teman yang dari geografi atau computer science banyak yang di sini. National Central University. Dan ini juga teman-teman yang kedokteran, teman-teman perawat itu bisa lanjut di sini. Ini salah satu kampus swasta yang terkenal di sini, Taipei Medical University Hospital ini. Jadi bukan paling banyak, intinya di Taipei itu yang banyak, itu yang salah satunya ini, Medical University ini di pusat ibu kota. Dan beasiswanya juga besar di situ. Yang terakhir ini kampus saya pribadi. Oh, ini ada tulisannya, no need IELTS. Oh iya, perlu saya sampaikan, kemarin saya daftar di kampus ini, kampusku ini, menggunakan TEP UNESA. Bukan yang IELTS, bukan ITP yang tadi yang saya share itu. Menggunakan TEP UNESA. Jadi benar ini kalimat no need IELTS and TOEFL ini. Jadi teman-teman yang masih belum punya TOEFL atau IELTS khususnya, nggak usah minder, kalian pakai TP juga bisa kok daftar. Soalnya di sini kebanyakan kampus-kampus di Asia itu juga nggak begitu bukan menjadi syarat standar utama untuk TOEFL berapa standarnya, nggak. Rata-rata sebagai syarat aja, syarat untuk pendaftaran kalian harus ada sertifikat. Ya, ini salah satu di kampus saya, di kampus NTST juga seperti itu. Entah kalau kampus lain, setiap kampus hanya memiliki kebijakan masing-masing. Ini mempromosikan kampus saya aja, nggak perlu TOEFL. Yang penting kalian punya sertifikat bahasa Inggris. Ini yang cuma gambaran, ini yang lebih detail. Salah satunya di NTHU, National Tsinghua University. Ini kemarin dapat share dari teman. Ini kalau buka besar-besaran beasiswa untuk mahasiswa internasional dan khususnya juga orang-orang Indonesia. Ini juga buka untuk mahasiswa S1. Bentar, ada tulisan S1. Oke, ini. Jadi untuk bachelor student S1 ini ada khusus di sini. Jadi jarang kampus di Taiwan yang membuka untuk S1, tapi S1 di kampus ini buka sekarang. Dan yang paling besar itu, yang paling banyak buka untuk master sama PhD. Tapi kalau untuk master sekitar ada subsidi 5.000 NT, $5.000 Taiwan dollar. Terus yang paling besar itu memang doktoral. Jadi doktoral itu sekitar 20.000 sampai 40.000. Ini hampir sama kayak beasiswa yang diberikan dari pemerintah. Cukup lumayan ini. Ini jor-joran kemarin ini, kampus baru ini. Dan kemarin saya lihat juga di sini, di kampus ini, pilihan untuk departemen atau jurusannya juga banyak. Pendidikan ada, teknik ada, terus kesehatan juga ada. Jadi kalian lebih leluasa di sini. Maksudnya masih banyak peluang di sini.
Ini salah satu kemarin yang baru update untuk pendaftarannya Agustus. Ini mulai buka sekarang Agustus ya, berarti sudah mulai buka Agustus September. Jadi 2 bulan teman-teman yang sudah siap bisa daftar ke sini. Terus untuk yang periode depan ini buka untuk Desember sampai Februari, ini lebih panjang itunya. Soalnya kita kampus-kampus di Taiwan tuh sebagian besar tuh buka 2 kali. Tapi kalau yang khusus kampus pendidikan rata-rata cuma 1 kali. Kalau misal di kampus Nasional Taiwan, nah National Taipei of Education kemarin sempat daftar di situ itu cuma 1 kali pembukaan karena khusus untuk pendidikan. Tapi rata-rata untuk teknik atau umum itu rata-rata 2 periode pembukaan pendaftaran itu. Oke, ini salah satunya. Ini mengenai beasiswa. Kalau yang ini kita lanjut. Oh, bentar lagi. Oke, singkat-singkat aja. Oke, ini salah satunya untuk kemampuan kita. Ini syarat umum sebenarnya. Karena untuk syarat khususnya kalian perlu detail ke web khususnya. Mengenai dokumen, wawancara, ini mengenai kemampuan kita. Kenapa ada beasiswa di Taiwan itu yang tidak perlu wawancara. Salah satunya di kampusku pribadi, itu nggak perlu wawancara. Jadi kita bermain dengan dokumen. Jadi mulai dari paper, teman-teman yang masih belum lulus, usahakan kalian punya paper yang dipublikasi, penghargaan, juara, itu sangat membantu kita untuk memiliki nilai plus selain dari nilai akademik kita. Situ. Prestasi ini sangat mendukung kita untuk kampus-kampus yang hanya menyeleksi dokumen aja. Kalau yang lain ada lagi juga teman-teman yang perlu wawancara, jadi kemampuan bahasa Inggris verbalnya harus lebih mampu di sini, soalnya tesnya bahasa Inggris wawancara. Critical thinking ini jarang. Kalau dulu itu pernah LPDP seperti ini, critical thinking itu jadi dikasih sebuah diskusi lebih lanjut, tapi nggak ngerti kalau sekarang Mbak Itak yang lebih tahu kalau masalah yang ini. Ya, yang kita masuk ke syarat umum. Jadi rata-rata kalau di luar negeri itu syarat umumnya seperti ini. Motivation letter, studi plan, terus ada juga rekomendasi, CV, nah, khususnya juga kemampuan bahasa Inggris. Yang yang perlu saya kasih informasi yang salah satunya kalau studi plan tuh tergantung dari kampusnya. Jadi nggak bisa saya detailkan untuk sekarang tuh studi plan sama motivation letter karena bergantung sama kampusnya. Lah untuk rekomendasi saya harapkan teman-teman nanti kalau minta rekomendasi ke dosen atau yang sudah memiliki titel profesor karena itu sangat mendukung sekali. Titel profesor atau yang memiliki jabatan. Jadi ini sangat memberikan pengaruh ketika tim reviewer dari tiap kampus itu menilai. Salah satunya dari rekomendasi yang memberikan rekomendasi itu siapa, terus memiliki pengaruh apa di negara tersebut, itu sangat mempengaruhi. Dan juga CV, usahakan kalau CV itu cukup 1 lembar atau 2 lembar aja, jangan terlalu banyak. Kalau misal kalian punya prestasi berlimpah, usahakan kalian tampilkan yang menarik atau yang paling bagus saja dari kalian, jangan ditampilkan semua. Kalau kemampuan bahasa Inggris ya sama kayak tadi berarti. Nggak perlu lebih detail kalau yang ini. Oke. Ini jadi target negara, kembali lagi ke sini karena ini juga penting buat kalian. Karena kenapa? Ketika kita bahas bahasa Inggris juga membahas sama yang ini target kampus. Misalnya kita masuk ke negara yang English for first language, misalnya kayak di Australia, Amerika, Inggris itu kan first language semua. Jadi biasanya menggunakan IELTS kalau yang ini. Tapi kalau yang untuk foreign language, ini EFL ini, kebanyakan di Asia. Seperti itu. Misal salah satunya di Taiwan juga. Jadi nggak begitu menekan untuk IELTS. TOEFL aja cukup atau yang di kampusku ini. Nggak perlu IELTS sama TOEFL. Tapi kita kalau di sini ya pakai TOEFL aja lah, ITP gitu. Dan yang lebih sulit nih yang lokal. Jadi local language itu rata-rata misal kayak seperti di Cina itu teman saya kemarin harus menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa mereka Cina, dan juga di Jerman juga sebagian kampus juga harus menguasai bahasa mereka. Turki juga. Jadi ada kelas khusus untuk belajar bahasa mereka seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan itu juga. Jadi kemarin yang jadi fokus saya yang English foreign language ini. Karena kenapa di sini kan rata-rata teman-teman perlu ketahui kalau di sini itu banyak kampus atau universitas yang
menyarankan bahasa Inggris gak perlu mewah-mewah, yang penting kalian punya nilai plus, keinginan lebih. Karena mereka itu lebih menilai seberapa besar keinginan kita, juga walaupun didukung sama dokumen-dokumen kita seperti itu. Ini salah satunya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, daftar beasiswanya negara mana aja, biasanya seperti apa. Terus hubungan sama profesor. Jadi khusus teman-teman yang keluar negeri, itu gimana ngomongnya ya? Dari selain kalian daftar di kampus, karena secara periode kita harus daftar di kampusnya, secara sistem kita harus daftar di kampus, dan juga kita kalau bisa kita daftar atau menghubungi profesor yang kita tuju. Karena kenapa itu sangat mendukung sekali. Ini mungkin teman-teman yang di luar negeri pasti punya basic-basic seperti ini, karena kenapa kita harus menghubungi profesor atau ya dosen lah kalau di sini. Dosen atau profesor yang mengampuh dan memiliki jabatan. Karena ketika kita ketemu dengan beliau, maka ketika rapat, ini ngomongnya lebih ke ini ya. Jadi ketika mereka rapat menentukan siapa yang dapat beasiswa, maka profesor-profesor itu memiliki wewenang, ini anakku, ini masukkan sebagai penerima beasiswa A, B, C gitu. Jadi mereka punya wewenang nanti. Kayak di kampusku ini, jadi setiap profesor tuh hampir ada wewenang untuk menarik mahasiswa internasional masuk ke Taiwan, menarik mahasiswa internasional masuk ke di jurusan yang beliau punya target seperti itu. Makanya itu selain kalian juga fokus sama beasiswa, juga fokus sama kampus, juga kalian perhatikan profesor-profesor yang ada di situ, di jurusan atau di prodi yang ingin kalian tuju. Salah satu caranya bisa menggunakan Google Scholar itu, nyari riset-riset beliau yang sesuai dengan kalian apa dari orang Indo, karena kenapa yang lebih tahu mereka karakter dosennya seperti apa, karakter profesornya seperti apa. Ini dari sini nanti biar kalian lebih tepat dengan profesor yang lebih sesuai dengan minat kalian, karena biar mendukung proses belajar kalian lebih cepat di sini. Misal kayak punya kemarin, alhamdulillah dapat profesor yang baik dan juga sesuai dengan alurku, walaupun belum sampai 4 semester, 3 semester sudah selesai seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin dapat izin untuk bisa lanjut S3 di sini. Jadi ini salah satu cara kesempatan kita yang masih di Indo, yang masih belum punya link untuk profesor. Kalian coba sambil searching, sambil cari profesor atau dosen-dosen yang di luar atau yang di kampus dan negara yang kalian tuju. Kemarin aku sempat ngubungi yang di mana? Jerman, terus lupa aku. England itu kampus mana lupa. Jadi kemarin yang disarankan sama dosenku yang dari Indo itu ngubungi profesor-profesor yang punya wewenang atau juga punya jabatan lah di situ setidaknya. Walaupun nggak punya jabatan juga nggak apa-apa, tapi intinya mereka juga punya wewenang nanti setiap profesor itu. Itu kelebihan dari kampus-kampus di luar. Jadi ketika kita menghubungi profesor itu punya nilai plusnya nanti. Selain kita juga berusaha di beasiswa sama di kampus. Oke, mungkin itu nanti dari saya bisa ini sebagai motivasi aja, karena kenapa kebanyakan dari teman-teman itu masih minder. Kalian cuma kurang berlatih aja sebenarnya, bukan nggak memiliki kemampuan, cuma kurang berlatih. Jadi usahakan belajar untuk salah satunya itu pengetahuan yang luas itu ketika kita memiliki teman yang umum. Dan umum itu memiliki teman yang luas. Biar pemikiran kita juga gak sempit. Ketika kita punya pemikiran yang luas dan luas, maka kita akan lebih mudah untuk mengatur strategi dan juga lebih mudah untuk menata target kita. Ya nanti kalau masalah tercapai enggaknya kan bukan urusan kita, tapi urusan kita itu mengatur sedemikian rupa, mengelis apa yang kita inginkan, biar capaian kita itu lebih sesuai dengan harapan kita. Dan pastinya doa kita kan itu semoga takdir Allah sesuai dengan harapan kita, itu kalau doa sufinya. Oke teman-teman, ini mungkin ini sekilas dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan umum aja. Kalau pertanyaan khusus mungkin bisa chat pribadi atau di sosial media saya di sini. Karena kenapa mungkin pertanyaan khusus itu lebih arahnya jawabannya juga perlu khusus. Mungkin teman-teman nanti dari panitia yang bisa ngatur untuk pertanyaannya. Dan sampai sini, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau MC. Monggo.
Ya, terima kasih Mas Husni. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat memotivasi tentunya Mas Husni, dan juga sangat mengharumkan bagi kita yang masih awam terkait informasi beasiswa yang ada di luar negeri. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, akan saya bacakan aturan selama diskusi berlangsung. Tanya jawab per sesi diberikan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, harap menekan fitur raise hand, kemudian baru dibersihkan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaannya. Bagi peserta yang tidak bisa on mic, dapat mengajukan pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya. Peserta harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak mengandung unsur sara. Baik, untuk sesi 1, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk menekan tombol raise hand. Kalau tidak bisa on mic, bisa tulis di kolom chat bagi seluruh peserta yang ingin bertanya. Baik, udah ada 1 pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama dari Alenia, untuk pemateri pertama, izin bertanya, apakah ada beasiswa LPDP untuk kategori yang orang tuanya PNS untuk lanjut magister bagi jurusan pendidikan? Terus yang kedua ini ada dari Hafid Haryono asal Ngawi, izin bertanya nih Kak, tentunya dalam memperoleh beasiswa ini tidaklah mudah, pasti ada usaha lahir dan batin. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah riadah dan amalan yang Kakak lakukan agar lolos beasiswa ini seperti apa ya? Makasih nggih Pak, mohon jawabannya. Untuk yang penanya ketiga dari Rizky A, pemateri 1. Tanya Kak, tips trik lolos dalam seleksi wawancara LPDP bagaimana ya? Oke, baik. Karena sudah ada 3 pertanyaan untuk pemateri pertama atau yang pemateri pertama ada 2 pertanyaan, dan mungkin yang pertanyaan kedua ini ditujukan kepada pemateri kedua nih, dari Mas Hafid. Mungkin Mbak Itaki bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Agnia terlebih dahulu. Itu pertanyaannya adalah, apakah ada beasiswa LPDP untuk kategori yang orang tuanya PNS untuk lanjut magister bagi jurusan pendidikan? Oke, suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Oke, untuk Mbak Agnia, untuk beasiswa LPDP kategori yang orang tuanya PNS itu tidak ada ya. Jadi berarti Mbak Agnia nanti bisa ikut ke reguler begitu. Jadi untuk yang PNS itu tadi untuk bagi si pesertanya itu adalah PNS, itu ada, dia masuknya ke targeted. Tapi kalau untuk orang tuanya PNS itu tidak ada, jadi masuknya ke
kategori umum yaitu reguler, begitu. Karena tidak mungkin juga ketika orang tuanya PNS itu masuk prasejahtera ya. Nah, kalau prasejahtera kan harus memiliki kartu keluarga sejahtera dan termasuk alumni bidik misi dan lain sebagainya begitu. Tapi ada kemungkinan juga ya orang tuanya PNS tapi dapat bidik misi. Misal ada yang seperti itu, berarti pakai saja yang afirmasi alumni bidik misi, begitu Mbak Agnia. Terima kasih Mbak Itaki. Untuk pertanyaan dari ini langsung nyambung juga Mbak ya, untuk pertanyaan dari Rizky A untuk materi pertama, izin tanya Kak, tips trik lolos dalam seleksi wawancara LPDP itu bagaimana ya? Oke, untuk tips lolos seleksi wawancara LPDP yang pertama itu tadi, ketika teman-teman sudah memiliki niat dan tujuan yang jelas, kenapa harus S2 dan kenapa harus dibiayai oleh LPDP, teman-teman pasti nanti akan menulis esai di seleksi pertama, di tahap seleksi administrasi itu akan mengunggah esai. Nah, esainya itu banyak sekali hal-hal yang disampaikan di sana, entah tentang proposal studi, kontribusi yang akan diberikan, kelebihan, kemudian tujuan S2, kampus tujuan dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti silahkan dipelajari dan dibuat semenarik mungkin esainya. Jika memang belum bikin esai ya, jika sekarang sudah tahap wawancara, semisal karena ini adalah kemarin akhir Juli sampai dengan 25 Agustus, maka fokuskan kepada esai yang telah dibuat. Nah, di esai tersebut, interviewer akan menanyai hal-hal yang ada di esai itu. Mbak itu atau Mas, ini Mbak Pemas ya? Oke, ini ketika perkenalan, ketika introduction, itu harus percaya diri dan juga harus dibuat semenarik mungkin. Karena interviewer itu akan menanyakan hal-hal yang berdasarkan statement yang Anda buat gitu. Jadi lebih menggiring kemana. Semisal si mbaknya yang tanya ini adalah seorang santri, kemudian dia men-highlight saya ini adalah ini, kemudian di akhir dan saya ini adalah seorang santri, semisal seperti itu. Nanti interviewer akan lebih tanya lebih lanjut itu di bidang-bidang yang memang Mbak highlight di perkenalan itu. Seperti itu. Dan jangan lupa fokus di esainya juga dipelajari, karena biasanya interviewer akan mengacu pada esai yang dibuat sebelumnya. Gitu. Sekalian yang pertanyaan kedua, Mbak Itaki. Juga dari Pondokan. Aduh. Ya, kalau untuk Riyadhah ini masing-masing ya. Jadi monggo gitu, silahkan dari gurunya masing-masing, pastikan minta kepada kiainya masing-masing. Tapi yang jelas jangan lupa setelah sholat, bagi muslim ya nih, bagi muslim untuk setiap habis sholat silahkan hadiah Fatihah kepada orang tuanya. Jadi kepada masing-masing orang tuanya, sekali kepada bapak, sekali kepada ibunya, kemudian kepada kiainya. Terus kemudian kalau saya dulu ya ada amalan khusus dari kiai saya begitu. Jadi kalau misalkan pengen lebih lanjut, monggo langsung ke kiainya saja. Kan tidak mungkin saya menjazahkan ya. Oke. Perbanyak salawat ya, gitu, setiap malam. Baik, terima kasih Mbak Itaki. Mungkin dari Mas Susi sendiri juga ada tambahan untuk pertanyaan yang kedua ini dari Mas Hafid. Kalau ini kan pertanyaan khusus ini kayak gini. Oke, saya jawab yang umum aja ya. Mungkin ini salah satu doa yang perlu, tapi agak sulit untuk diterapkan kalau doa ini. Ini doa yang gimana ya? Gini aja. Doaku tuh gini. Ya Allah, berikan kemudahan atas urusanku agar aku memiliki kesempatan untuk membantu orang lain.
Jadi tujuannya itu untuk membantu orang lain, karena ketika kita selesai dengan urusan kita, maka kita akan memiliki kesempatan besar untuk membantu orang lain. Salah satunya doaku yang untuk masuk ke luar negeri ini, ya Allah berilah kelancaran untuk luar negeri. Dengan seperti itu, aku bisa menarik teman-teman yang masih di Indonesia untuk juga ke luar negeri atau kuliah lanjut seperti itu. Jadi apa namanya ya? Kalau secara keagamaan mungkin nanti pribadi aja kalau yang itu ya. Soalnya ijazah-ijazah seperti itu nanti ada klasifikasinya tertentu untuk kemampuan seseorangnya seperti apa, misalnya mampu di bidang kebatinannya seperti apa. Kalau secara umum seperti itu aja, yang baik-baik aja, jadi kayak seperti sholawat, terus baca Al-Quran yang banyak, seperti aja. Dan yang saya tekankan di sini, berbuat baiklah kepada orang lain yang lebih luas, karena itu akan memberikan efek yang juga baik kepada kita. Karena jangan sampai lupa bahwa doa orang yang telah dibantu oleh kita itu juga mustajabah, selain doa orang tua kita dan guru-guru kita. Itu juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita grundel kalau kita membantu orang lain, terus orang lain lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada kita, terus kita sudah dibantu, terus gak ngasih uang, ngasih ucapan terima kasih juga enggak, waduh malah tambah grundel itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita belajar untuk ikhlas. Nanti kalau masalah amalan yang lain di luar aja, jangan di sini. Baik, terima kasih Mas Husni. Karena sesi 1 udah selesai, mungkin saya buka sesi 2 untuk pertanyaannya. Monggo bagi peserta yang ingin bertanya bisa fitur raise hand atau mungkin langsung menulis di kolom komentar. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tanya dan malu bisa langsung tulis di kolom komentar. Sangat dipersilahkan. Oke, baik, mungkin dari peserta semua sudah paham akan materi yang disampaikan. Mungkin cukup itu saja sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Kalau ada pertanyaan yang bersifat pribadi, saya dipersilakan untuk tanya langsung ke kedua pemateri kita. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang butuh PowerPoint-nya, saya sharekan ke panitia biar menghubungi panitia untuk itu PowerPoint-nya. Oh ya, tambahan lagi, ini sebagai refreshing aja, namanya informasi di luar aja. Selain beasiswa juga
kita selain dari online juga kita dapat info-info itu juga dari teman-teman kita sendiri, misal di organisasi, di lingkungan kita, di kampus seperti itu. Makanya itu jangan sampai kita terkungkung dengan urusan pribadi sendiri. Usahakan kita setidaknya punya satu organisasi atau punya tempat untuk berlabuh untuk bisa sharing-sharing. Karena kenapa? Organisasi saya pribadi juga juga aktif di organisasi dan memiliki dan mendapatkan manfaat dari organisasi itu. Selain melatih kemampuan soft skill kita, juga mendapatkan informasi juga lebih besar dari situ. Salah satu contohnya kemarin pas waktu di UNESA juga dari teman yang satu organisasi bisa lolos yang karya tulis kayak di PKM, terus kayak di PIMNAS gitu. Nah dari situ salah satunya dari organisasi juga. Intinya dari organisasi itu kita selain belajar soft skill juga belajar juga mendapatkan informasi dari peer assessment atau peer assessment dari teman-teman sebaya. Jadi usahakan dari teman-teman ini juga tetap aktif di organisasi, di mana organisasi kalian terserah. Intinya kalian dari situ bisa sharing sama teman-teman kalian seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Sebelum ke acara selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari webinar pagi hari ini. Ya, yang pertama, jangan pernah berharap saja, namun kalian harus usaha yang secara maksimal. Sukses itu memerlukan ilmu formal maupun ilmu non formal. Kurangi jam terbang sosmed kalian, tambah jam terbang untuk upgrading diri. Itu harus luas dan luas. Mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama. Bagi seluruh peserta harap menghidupkan kameranya. Dan mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang belum melakukan absensi, harap melakukan absensi segera, karena itu nanti dibuat sebagai sertifikat kegiatan. Terima kasih. Ayo bagi teman-teman semua untuk on-cam. Ya, yang belum bisa on-cam, segera on-cam. Tinggal dikit lagi yang belum on-cam. Oke, mungkin saya minta bantuan teman-teman operator untuk screen sendiri. Nanti dalam hitungan ketiga, ya action pose terbaik kalian. 1, 2, 3. Mari mangan. Lagi-lagi. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi, biar sunnah Rasul 3 kali. Biar mubarak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah hadir hingga saat ini dalam acara webinar beasiswa kali ini. Semoga kita nanti bisa menerus jejak para pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh rekan Hasan. Kepada rekan Hasan, disilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. شهد الله الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعطي ما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. Terima kasih disampaikan. Saya selaku pemandu acara sekaligus mewakili panitia yang bertugas apabila kami dalam membawakan acara terdapat tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati semua peserta, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.